Interaksi sosial dan investasi. Interaksi merupakan salah satu bentuk aksi yang selalu harus dilakukan untuk menjaga hubungan bisnis. Tanpa adanya interaksi baik dengan pihak yang memiliki program investasi tersebut ataupun dengan calon investor yang akan menjadi target investasinya, semua itu mesti dilakukan dengan sukarela dan bersifat win-win solution. Interaksi sosial pada akhirnya menjadi salah satu cara untuk para pelaku bisnis bisa tetap menjalankan operasi bisnisnya sesuai dengan apa yang menjadi tujuan atau harapannya. Tujuan investasi untuk mendapatkan sebuah keuntungan. Interaksi sosial itu akan terjadi ketika melakukan kegiatan tersebut memiliki kesamaan tujuan. Identifikasi adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang karena dirinya memiliki keinginan agar bisa dikatakan sama dengan orang lain yang ingin dirinya. Sugesti adalah pengaruh rangsangan atau motivasi yang diberikan oleh orang lain dengan satu tujuan agar orang itu mengikuti apa yang menjadi tujuannya dengan adanya motivasi tersebut. Imitasi adalah melakukan sesuatu yang tujuannya adalah untuk meniru atau mencontoh tindakan orang lain. Motivasi adalah sebuah tindakan yang diarahkan untuk membuat seseorang mengikuti atau dianjurkannya sesuai dengan langkah-langkah yang telah ditentukan. Simpati adalah ketika seseorang merasa bahwa dirinya telah tertarik dalam hal positif terhadap seseorang sehingga ingin mencoba mengikuti atau menjadi penggemar dari orang tersebut dengan maksud positif. Empati adalah sesuatu yang bersifat mendalam yang terkadang bisa mempengaruhi secara psikologi dari orang yang bersangkutan. Interaksi sosial itu sendiri memang bermacam-macam bentuknya seperti interaksi sosial asosiatif yang terdiri dari kerjasama, akomodasi, asimilasi, hingga akulturasi. Kini dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi di mana mendapatkan beragam data dan informasi yang berasal dari media interaksi dan komunikasi. Ketika orang melakukan interaksi bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu interaksi yang bersifat langsung ataupun tidak langsung. Implementasi interaksi sosial dan investasi. Interaksi sosial yang didasarkan pada suatu kondisi modal sosial biasanya akan selalu tumbuh dan berkembang, karena kan dalam jaringan mereka sudah tertanam rasa percaya atau kepercayaan dalam jaringan tersebut. Dapat disimpulkan adalah bahwa untuk membuat sebuah jaringan atau ikatan yang kuat mesti didasari dengan adanya rasa saling mempercayai. Karena itulah modal utama dalam melakukan investasi sosial. Interaksi sosial menjadi investasi modal sosial. Tidak semua investasi modal sosial tersebut akan berbanding lurus dengan harapan dari para pesertanya berkontribusi mendatangkan keuntungan. Namun dapat saja terjadi sebaliknya, yaitu kontribusi yang dihasilkan adalah sebuah kerugian yang tidak bisa diprediksi sebelumnya. Pada umumnya, investasi modal sosial dibagi menjadi 3 kelompok besar. Kelompok investasi modal sosial, bonding, bridging, linking. 3. Kelompok investasi modal sosial. Modal sosial bonding adalah sebuah modal yang di dalamnya memiliki sebuah komponen yang disebut kohesivitas paling kuat jika dibandingkan dengan anggota kelompoknya. Investasi sosial bonding memang tidak selalu berpotensi positif, karena biasanya ada faktor negatif yang menyertai modal sosial bonding. Beberapa faktor seperti ide, inovasi, dan nilai-nilai baru yang seharusnya bisa menjadi media untuk memperkaya kualitas kelompoknya sering tidak bisa diimplementasikan. Itulah yang membuat bahwa modal sosial bonding ini sangat resisten terhadap adanya perubahan. Modal sosial bridging adalah sebuah modal sosial yang perannya cukup menarik karena dirinya tidak diminta untuk membangun bisnisnya tetapi mereka bisa dijadikan sebuah mediator untuk menggabungkan antara kelompok dalam sebuah komunitas masyarakat. Ada 3 hal yang mendasari terciptanya modal sosial bridging yaitu persamaan, kebebasan, dan kemajemukan. Modal sosial linking adalah sebuah modal sosial terbentuk karena adanya akses terhadap pihak atau pejabat yang berwenang atau memiliki kuasa.
Akses yang dimiliki itulah biasanya digunakan atau dimanfaatkan untuk dapat meningkatkan kinerja dan kualitas positif dari kelompok atau jaringannya sendiri. Kondisi seperti ini membuat modal social linking akan mendapatkan kemudahan dalam hal kemudahan proses bisnis bagi sebuah perusahaan akan lebih cepat tercapai. Strategi perusahaan dalam interaksi sosial dan investasi. Konsep interaksi sosial yang mesti dilakukan adalah salah satu cara agar bisa menghasilkan sebuah instrumen investasi yang menguntungkan. Maka kedua hal tersebut adalah berupa give economy dan fostering sustainable development. Give economy untuk melakukan suatu transaksi ekonomi yang didasarkan pada suatu interaksi sosial. Ada dua hal yang mesti menjadi perhatian, yaitu peran perorangan dan perusahaan atau perusahaan dalam sebuah komunitas sosial melalui sebuah pendekatan dinamakan embeddedness, melekat, di mana kondisi tersebut dihasilkan dari adanya investasi modal sosial. Kepemilikan modal. Kepemilikan modal untuk investasi modal sosial yang dilakukan perusahaan dengan adanya dukungan yang dilakukan dengan tetap menggunakan pendekatan psikologis, secara nyata memang akan mampu mengupayakan adalah banyak keuntungan, terutama bagi pada investor modal sosial yang aktif. Keberadaan aktivitas yang modelnya adalah seperti modal sosial sudah pasti dapat membuat perusahaan lebih memiliki kepercayaan diri, dukungan, dan bisa memberikan satu dukungan dalam membuat atau menjalankan suatu keputusan penting yang berhubungan dengan sebuah investasi. Interaksi sosial dan perilaku keuangan. Interaksi sosial adalah sumber herd behavior yang merupakan salah satu elemen penting dalam konsep behavioral finance. Interaksi sosial akan mendorong investor berperilaku yang cenderung mengikuti tindakan investor lain dan meniru keputusan investasi yang dilakukan oleh kelompok yang lebih dominan. Perilaku keuangan tidak hanya terjadi dalam interaksi investor dan pasar modal, tetapi juga perilaku keuangan merupakan bagian dari perilaku manusia. Oleh karena itu, secara umum studi-studi perilaku keuangan dapat dilakukan pada perilaku dan aktivitas individu, secara khusus sebagai dampak interaksi sosial, social interactions, seperti gaya hidup dan literasi keuangan. Literasi keuangan. Literasi keuangan adalah kemampuan atau keterampilan individual dalam mengelola keuangannya, untuk membuat keputusan keuangan secara cepat dan tepat serta memberikan hasil yang optimal, sehingga kesejahteraan meningkat baik secara individu dan juga lingkungan sosialnya secara umum. Literasi keuangan dapat dianggap sebagai parameter atau output dari interaksi sosial. Gaya hidup. Gaya hidup merupakan salah satu hasil, output, dari interaksi sosial, sebagai salah satu sikap manusia dari sifat sosial yang ingin meniru orang lain. Gaya hidup yang timbul dari interaksi sosial dapat mempengaruhi perilaku keuangan individu. Hal ini semakin signifikan dengan perkembangan sosial media saat ini, sehingga dengan mudah individu-individu untuk saling meniru dan merubah gaya hidup. Topik-topik penelitian perilaku aktivitas individu khususnya mengenai interaksi sosial, social interactions, dan behavioral finance, umumnya meliputi pengaruhi interaksi sosial terhadap perilaku keuangan. Pengaruh herding behavior terhadap keputusan investasi. Pengaruhi gaya hidup terhadap perilaku keuangan. Pengaruh media terhadap perilaku keuangan. Kesimpulan, interaksi sosial dan investasi memiliki hubungan yang erat dalam berbagai aspek kehidupan. Interaksi sosial dapat membantu membangun jaringan yang luas dan beragam, yang dapat membuka peluang baru dan meningkatkan kesempatan untuk sukses. Sedangkan investasi dapat membantu meningkatkan kekayaan dan mencapai tujuan keuangan jangka panjang. Hubungan antara interaksi sosial dan investasi dapat membantu membuka peluang investasi baru dan meningkatkan kesempatan untuk sukses. Dengan demikian, interaksi sosial dan investasi memiliki hubungan yang erat dan dapat saling mempengaruhi dalam berbagai aspek kehidupan.